Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber Desi Arna Certified Trainer and Coach yang akan membahas 4 pilar self-leadership. Mari kita ikuti videonya. Oke, ya. Oke, kalau gitu gimana nih? Apa yang harus kita punyai, apa yang harus kita pakai agar kita ini memang betul-betul memiliki yang namanya self-leadership. Satu, teman-teman, learning, menjadi pembelajar. Saat ini teman-teman sudah melakukan itu, ya, mengikuti program ini, terus mengikuti kelas-kelas, kegiatan-kegiatan, apakah itu secara online atau offline, kuliah barangkali, dan aktivitas-aktivitas. Belajar itu bukan cuma dari pendidikan formal-formal saja, ya, kampus misalnya, ya, sekolah formal, tapi belajar dari banyak hal juga. Kita belajar dari orang lain, dan terutama kita juga bisa belajar nih dari diri kita sendiri. Karena setiap apa yang kita lakukan pasti akan berdampak, pasti akan ada nilai di balik itu. Sehingga proses belajar kita, biarkan saja diri kita itu untuk menjalaninya. Ya, learning proses dalam hidup kita, izinkan diri kita untuk memang betul-betul mengalaminya. Dua, pilar yang kedua, teman-teman, modalnya lagi adalah kita harus punya visi nih. Kalau saya tadi lihat teman-teman di situ menuliskan bahwa setelah ini akan melakukan program ini, gitu ya, terus nanti akan mengedukasi orang lain gitu dengan mencintai lingkungan, mencintai bumi, itu buat orang yang punya self leadership itu dia bisa mempunyai visi. Tahu tuh, 10 tahun, 5 tahun yang akan datang, kamu apa yang akan kamu lakukan? Terus kamu mau jadi apa? Pengaruh apa yang sudah tercatat gitu ya untuk orang lain yang berdampak. Saya pengen nanya Larasati Cita Maharani. Ya, Ibu. Saya boleh tanya nggak? Kira-kira kamu 3 tahun ke depan, apa yang akan kamu lakukan? Visi apa yang tergambar dalam pikiran kamu sekarang nih? 3 tahun ke depan, saya sudah memiliki pekerjaan yang tetap, saya sudah memiliki yang bisa saya juga sampaikan kepada masyarakat. Saya memiliki suatu grup yang bisa berkontribusi dengan masyarakat lain, dengan adanya sesuai dengan jurusan saya arsitektur, dengan hal-hal kecil seperti saya akan selalu memberikan edukasi dengan pentingnya arsitektur hijau di rumah dengan lingkungan yang baik dan sehat. Oke, Laras, dengan apa yang visi kamu 3 tahun ke depan, bagaimana caranya kamu bisa memvisualisasikan visi itu? Kita masuk yang ketiga nih sekarang, Laras. Ya, dengan salah satunya saat ini untuk menunjang karir saya mengikuti Miss Art, dan dengan pembelajaran melalui webinar-webinar, pembicara-pembicara yang lain, dan belajar dari kampus, dan melalui relasi-relasi yang akan datang. Oke, jadi itu cara memvisualisasikan apa yang kamu inginkan dalam 3 tahun ke depan ya? Iya. Oke, thank you ya Laras ya. Teman-teman, kalau kita sudah belajar, learning, kita biarkan kita membuat suatu visi dalam kehidupan kita dan visualisasikan. Tadi Laras sudah menggambarkan bagaimana caranya dia menggambarkan 3 tahun ke depan dari visi yang dia miliki. Saya dari kecil sudah betul-betul membiasakan diri memvisualisasikan apa yang saya inginkan. Dari kecil saya sangat orang yang baji panggung. Jadi kalau di mana-mana saya senangnya itu pegang mic. Pokoknya maunya tampil. Saya sudah memvisualisasikan kehidupan saya sekitar 10 sampai 20 tahun yang mendatang. Saya sudah tahu tuh, saya sangat-sangat suka bicara. Sekarang pekerjaan saya membuat saya bisa bicara di mana-mana, mau online, mau offline, bisa ketemu dengan banyak orang. Jadi pada saat kita memvisualisasikan apa yang kita inginkan, jalan itu akan terbuka. Oh, saya masuk organisasi ini. Oh, saya pilih pekerjaan ini. Oh, saya mau jadi arsitektur. Kalau misalnya saya mau desain gedung dan segala macam. Divisualisasikan tuh teman-teman. Agar apa? Agar jalan yang menuju goal kita tadi, tujuan kita tadi, itu akan mengarah ke arah sana. Ya. Dan yang terakhir, pilar yang terakhir adalah action. Kalau Anda sudah belajar, Anda sudah punya visi, Anda sudah bisa memvisualisasikan visinya, tapi nggak gerak, itu semua jadi nol besar. Jadi action, pada saat kita mempunyai tujuan,
Anda sudah harus lakukan sesuatu untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan kita tadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 4 pilar untuk Anda bisa punya self leadership. 1, learning, terus-terusan membiarkan diri, mengizinkan diri kita belajar. 2, punyai visi. Karena dengan visi kita bisa mempunyai gambaran-gambaran sebenarnya apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Berikutnya, visualisasikan tuh visinya. Agar apa? Langkah-langkah yang akan kita ambil, tujuan-tujuan yang akan kita capai, itu akan bisa mengarah dan bisa lebih mudah untuk kita melakukan planningnya tadi. Dan terakhir adalah action, yaitu tindakan, perilaku, dan sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan tadi. Oke. Itu bagaimana nih caranya agar teman-teman bisa mencapai itu tadi? 1, Anda punya self awareness. 2, harus ada self acceptance ya. Self awareness, kita tahu diri kita siapa, bisa menerima kita seperti apa. Ada namanya self compassion juga, dan yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa mengelola diri. Self management itu adalah kunci utama untuk kita bisa memiliki yang namanya self leadership. Ya, self management yang seperti apa? Sekarang teman-teman berada di ruangan ini juga sudah melatih self management Anda. Datang tepat waktu, ikuti pelajaran dengan baik, menyimak dengan baik, membagi waktu antara tugas-tugas kampus dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemilihan, itu juga sudah merupakan self management. Disiplin dan bisa mengontrol diri. Ya, ada hal-hal di luar sana yang kita nggak bisa kontrol nih teman-teman. Saya mau tanya, ada yang pernah tahu nggak kira-kira COVID ini kapan berakhir? Ada? Felicia, kalau saya tanya, kamu kapan sih kira-kira COVID ini akan berakhir? Well, menurut saya COVID akan berakhir jika semua masyarakat, termasuk kita sendiri, menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan sendiri, dan menerapkan protokol kesehatan. Kapan waktunya, Vel? Semoga tahun depan sudah hilang, Bu. Semoga tahun depan. Tahu nggak kamu waktunya? Bisa menjamin kalau tahun depan udah hilang? Oke. Vel? Iya, Bu. Iya. Gimana? Bisa menjamin bahwa tahun depan memang hilang gitu? Oke, ini sepertinya koneksi saya agak kurang bagus. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik oleh teman-teman? Kalau terdengar, ngangguk-ngangguk kepala. Kalau enggak dengan baik koneksinya, silahkan geleng-geleng. Oke. Ya, mungkin kurang stabil. Oke, thank you, Vilen. Felicia, kita sama nih kayaknya koneksi, nggak tahu koneksi saya atau koneksi kamu nih yang agak kurang bagus. Teman-teman, dalam hidup kita, apapun yang terjadi di luar sana, ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Ya, Anda nggak usah fokus di situ, nggak usah ribet di situ. Yang bisa kita kendalikan adalah respon diri kita terhadap hal tersebut. Tadi saya tanya Felicia, kapan COVID berakhir? Ya, mudah-mudahan tahun depan. Tahun depan kah? Nggak tahu. Tapi yang bisa dilakukan adalah respon kita. Iya, nggak apa-apa Felicia. Respon kita terhadap situasi itu. Artinya apa? Tetap protokol kesehatan dijaga, tetap benar-benar vaksin. Itu adalah respon yang harus kita lakukan agar apa yang hal-hal di luar yang kita nggak bisa kontrol ini kita bisa benar-benar merespon dengan positif. Jadi teman-teman, kalau Anda punya self leadership yang baik, bikin tuh self managementnya, ya, lakukan hal-hal yang Anda bisa kontrol. Di luar sana Anda nggak bisa kontrol, teman-teman. Anda jangan habiskan energi, jangan fokusnya terhadap hal-hal yang Anda nggak bisa kontrol. Netizen, teman-teman, orang di luar sana, Anda nggak bisa kontrol. Mereka mau ngomong apa, Anda nggak bisa kontrol. Yang perlu dikontrol adalah respon Anda terhadap apa yang mereka katakan, perilaku Anda terhadap
apa yang harus ditunjukkan kepada orang-orang itu. Mulai sekarang, teman-teman, kembangkan diri, lakukan tata dirinya tadi melalui apa? Hal-hal yang memang Anda butuhkan untuk mempunyai self leadership yang baik. Ya. Agar bisa menginfluence orang lain dan bisa memberikan impact, teman-teman harus punya intention, punya self awareness yang baik, punya self confidence yang cukup, dan punya self efficacy agar Anda bisa memberikan dampak dan mempengaruhi orang lain. Strateginya pakai apa nih? 1, belajar terus-menerus. 2, punya visi. Dan 3, Anda visualisasikan apa yang menjadi visi tersebut. Dan yang paling penting adalah action atau tindakannya. Ya. Kalau gitu, teman-teman, sekarang kita sudah bisa nih melakukan prinsip-prinsip untuk bisa mempunyai self leadership. Sudah tahu nih awareness-nya, sudah tahu compassion-nya, sudah bisa menerima diri kita dengan segala kekurangan dan segala kelebihannya. Dan kelola diri dengan baik. Kontrol hal-hal yang Anda bisa lakukan dengan baik. Ya, untuk yang hal-hal Anda tidak bisa kontrol di luar sana, Anda mungkin bisa perbaikan dan perbaiki respon terhadap situasi-situasi yang Anda nggak bisa kontrol. Oke, teman-teman, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, Yunik Swandi. Wow, rame nih. Silakan, Yunik. Selamat siang, Bu Desi. Saya izin bertanya, setelah kita udah tahu nih kelebihan dan keburukan dari diri kita juga udah sadar kita mau merubah itu semua, tapi kan tetap aja terkadang dari luar itu kayak tetap aja bisa membuat kita tetap insecure atau rendah diri gitu. Gimana cara kita memperbaiki itu dan cara kita mempertahankan rasa percaya diri seperti itu? Oke, kalau sekarang yang Unik lakukan apa nih untuk menghadapi gempuran-gempuran yang bisa bikin kamu goyah nih self confidence-nya? Mindset. Oke, kenapa? Apa yang kamu lakukan dengan mindset-nya? Berpikir positif terus aja kalau saya itu bisa, saya cukup, saya tuh cantik kok gitu. Terus apa yang kamu rasakan setelah itu, sayang? Ya agak tetap walaupun agak labil, agak galau ya. Berarti harus ya percaya diri aja gitu. Oke, kalau saya bilang sekarang, kamu punya kepercayaan diri, 1 tidak percaya diri, 10 sangat percaya diri, kamu ada di angka berapa? Ada di angka 8, tapi itu naik turun, untuk sekarang ini 8 sih. Naik turun, oke sekarang ini 8 pada saat ini. Kamu butuh berapa nih untuk self confidence-nya? 10, 9? Yang cukup percaya diri nggak berapa? Berapa angkanya kira-kira? 9 mungkin. 9. Oke, berarti kamu punya gap cuma 1 dong. Dari 8 sekarang untuk naik ke 9 kan? Cukup percaya diri. Nah, ini kalau saya boleh tanya, apa yang akan kamu lakukan nih untuk bisa upgrade dari 8 ke 9, sayang? Belajar, pasti cari-cari pengalaman yang mengupgrade diri saya. Oke, gimana caranya belajarnya? Ikut organisasi atau ikut-ikut webinar. Fokus sama perkuliahan, sama masa depan karir. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Untuk mengejar, untuk mencapai itu? Untuk mencapai ini? Nggak pasti, Bu, berarti. Kalau misalnya, untuk ke percaya diri nomor 9 itu? 9. Berapa lama? Kalau misalnya saya jawab nggak tahu. Oke, boleh tahu nggak kenapa kamu tidak tahu kalau ditanya soal waktu? Apa yang membuat kamu nggak tahu? Waduh, ini jadi coaching misalnya. Sepertinya sih karena kurang yakin ya. Apa yang bisa membuat kamu jadi yakin? Ada hal yang bisa dibantu nggak? Perlu bantuan dari mana kira-kira? Lingkungan. Lingkungan di mana ini? Lingkungan entah pertemanan, circle, pastinya karena itu mempengaruhi.
Itu ya, unik ya. Oke, baik Bu Desi, terima kasih banyak. Terima kasih, kamu jawab sendiri pertanyaan yang kamu sampaikan ya. Oke, unik. Satu hal mungkin buat teman-teman juga ya, saya sharing. Kadang-kadang kita itu suka meng-underestimate kemampuan kita. Bu, saya orangnya kurang percaya diri. Pada saat kamu merasakan hal itu, coba lakukan hal ini. Apa sih percaya diri yang saya butuhkan pada saat ini? Kamu tanya sama dirimu, percaya diri yang seperti apa sebenarnya yang saya butuhkan? Terus untuk apa? Kalau ada tujuannya dan kamu jelas, kamu baru bisa bilang, oh saya kurang percaya diri untuk bicara di depan umum, misalnya gitu. Atau saya kurang percaya diri untuk saya melakukan proyek ini. Nah, dengan kita tahu itu, kamu jadi bisa, oh berarti saya harus nambah ini nih. Oh, saya berarti gini. Jadi hal-hal yang kadang-kadang mengganggu diri kita, mengganggu self confidence kita untuk melakukan satu hal, itu kamu bisa latih untuk tidak dilakukan lagi. Ini. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa segera 9. Terima kasih Bu Desi. Thank you sayang. Oke, saya pilih salah kanan banyak banget. Saya pengen ngobrol. Bu Desi. Yes. Mohon maaf sekali Ibu, sesungguhnya banyak banget ini para finalis yang tertarik dengan materi dari Ibu. Iya, tapi memang karena keterbatasan waktu. Oke. Mungkin bisa kita tunda. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan ketemu lagi, teman-teman. Terima kasih banyak. Saya senang sekali hari ini kelasnya respon dan luar biasa energinya. Jadi saya juga senang gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa betul-betul bermanfaat dan bisa menjadi modal nih teman-teman agar teman-teman juga bisa memiliki self leadership dan empowerment yang baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berlomba dan sampai ketemu di penjurian nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ibu Desi dan Terima kasih Bu. Terima kasih. Ibu Desi dan finalis semuanya, untuk mengabadikan momen kita bersama, mungkin kita foto bersama dulu. Oke. 1, 2. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Karantina Virtual Putri Bumi 2021 dari narasumber Desi Arnas Certified Trainer and Coach. 4 pilar self-leadership yaitu yang pertama, learning, menjadi pembelajar dan memiliki passion. Yang kedua, vision, membuat visi yang inspiratif dan memotivasi. Yang ketiga, action, selalu berinisiatif dan beraksi untuk mencapai tujuan hidup. Dan yang keempat, visualization, dalam aktivitas apa yang menjadi visi atau tujuan hidup.